Dosi muka bulu itu maju berniat menyeret dan melempar Chobei ke lubang lagi. Tapi dengan cepat tangan Chobei menyambar dan menarik paksa sebagian bulu yang ada di muka Dosi. Chobei bangkit lagi dan bertanya kenapa Toma malah menghadap ke arahnya, padahal belum selesai mengurus para Soshin. Dia juga bertanya aura aneh apa yang dia rasakan muncul dari serangan Dosi muka bulu ini. Chobei menduga itulah rahasia kekuatan Dosi dan juga Tensen. Malah dijawab dengan serangan lemparan tahu yang tak terlihat oleh manusia normal, yang sebelumnya hampir bisa menumbangkan Gabimaru. Tapi di satu momen, Chobei bisa menangis satu serangan. Lalu entah kenapa, dia merasa badannya jadi lebih lentur dan rileks. Dia kembali menyerang dan mengejutkannya. Dosi muka bulu itu menghindar, tidak menerima serangan Chobei begitu saja. Dia melihat kalau kaum milik Chobei yang tadinya kecil, kini seperti sedang menyala dan berkembang. Dia sadar itu sesuatu yang berbahaya dan berniat segera mengalahkan manusia di depannya ini. Chobei sendiri bingung, merasa ada yang berubah dari tubuhnya. Dia maju lagi menerima semua serangan dan berhasil memukul bagian bawah perut lawannya. Bikin Dosi muka bulu itu muntah darah. Chobei tersenyum senang karena tebakannya tentang kelemahan yang ada di bawah perut itu benar adanya. Sedangkan Dosi muka bulu jadi ngeri melihat tahu milik Chobei sudah berubah lagi, lebih besar dan terus berkembang. Dia melakukan pukulan lemparan tahu yang tadinya tak terlihat. Sekarang Chobei bisa menghindarinya dengan mudah. Dia kini juga bisa melihat aliran tahu yang menyelubungi sekujur tubuh Dosi muka bulu. Merasa terpojok, si muka bulu memanggil Soshin berkumpul. Tapi sayangnya Toma sudah selesai membantai semua monster itu. Chobei mengumpulkan energi tahu di telapak tangan kiri. Dia melakukannya seolah-olah itu sesuatu yang mudah. Lalu satu pukulannya benar-benar mengalahkan si muka bulu sampai terkapar tak berdaya. Chobei nyengir dan ngomong kalau dia bisa melihat tahu milik Dosi ini tidak lagi utuh dan sedang melemah. Sementara perhatian Toma tertuju pada pola-pola aneh yang muncul di bagian lehernya Chobei. Kembali ke tepi sungai, Tamiya membelah satu badan monster jadi dua. Dia bertanya, apa ini tahu? Mei yang digendong di pundak kirinya menggeleng dan bilang, kuat lemah, kuat kuat, jangan. Tentu perkataan sepotong-sepotong begitu malah bikin bingung. Di dekatnya Gabimaru juga terus mengejar para monster. Tapi kembali Mei bilang, kuat-kuat, jangan. Sedangkan Fuji malah sibuk mengotopsi jasad monster buat melihat organ di dalamnya. Tiba-tiba Tamiya diserang Dosi berjubah pendeta dari belakang. Untung refleksnya cepat menangkis serangan tersebut. Tapi sayangnya sosok itu bisa merebut Mei dari pundak Tamiya. Anehnya, Dosi bertopeng kelabang itu malah bersujud di depan Mei dan menyapanya dengan panggilan kehormatan. Si topeng kelabang ngomong sudah lama sekali Mei menghilang dari Horei. Tapi juga karena ada larangan dari Rien, pemimpin Tensen buat mencari Mei. Dosi itu menoleh ke arah rombongan Gabimaru dan ngomong kalau Mei ini salah satu Tensen dan tidak pantas bersama para manusia biasa. Mei menoleh ke arah Gabimaru dengan wajah takut menahan tangis. Gabimaru langsung melesat dan berdiri di depan gadis itu, menghalanginya dari si topeng kelabang. Gabimaru ngomong dia tidak tahu kenapa bereaksi seperti ini. Tapi yang jelas, dia tidak mau lagi melihat Mei menangis di depannya. Tahu-tahu dari belakang si topeng kelabang muncul satu lagi yang mirip dengannya. Tapi dengan muka berbeda, lebih jelek. Dari belakang keduanya juga muncul kelabang-kelabang besar dan kupu-kupu muka manusia. Tamiya menyabetkan katana dan angin hempasannya bikin kerumunan kelabang terpental mundur. Dia bilang ingin balas dendam karena kupu-kupu itu yang bikin dia kehilangan tangan kirinya. Pertarungan dimulai dengan keunggulan para Dosi yang bisa menyerangkan beberapa pukulan. Mereka bertanya kenapa dua manusia ini bersikeras menghalangi mereka. Gabimaru bilang kalau membantu orang yang sudah menolongnya adalah hal yang wajar. Dia balik nanya kenapa dua makhluk ini sangat ingin membawa Mei. Mereka menjawab kalau Dosi kayak mereka ini belajar tahu dari Tensen, di mana ada 5 tahapan. Dan tahap terakhir yang paling penting adalah Bojujutsu. Butuh pasangan karena mensirkulasikan yin dan yang, alias bersetubuh alias bercocok tanam. Dengan cara ini dikatakan energi yin dan yang bisa berputar sempurna. Bahkan tahu yang diperkuat dengan cara ini bisa mengubah sesuatu yang mustahil. Para Tensen juga melakukan Bojujutsu.
Tapi karena mereka bisa mengolah sendiri yin dan yang dalam tubuh mereka, jadi mereka bisa berganti peran sebagai pria dan wanita. Mereka bisa memperkuat Tao kapanpun mereka mau. Sedangkan makhluk lain cuma punya salah satu saja, yin atau yang. Karena itu butuh pasangan. Mei dan Tencent yang cuma punya energi yin dalam dirinya, makanya dia tidak bisa berubah wujud. Namun jelas, Tao milik Mei sangatlah berkualitas. Jadi Doshi itu berharap bisa Bojujutsu sama Mei. Dulu Tencent Rien menghukum Mei dan melukainya sebagai tanda diskriminasi. Lalu Mei dikasih dua pilihan, terlantar di luar Horei atau jadi pasangan Bojujutsunya para Doshi. Mata Gabimaru melotot besar dan Tamiya bilang pantas saja si gadis ketakutan melihat dua Doshi mesum ini. Badan Gabimaru mulai mengeluarkan api. Dia sangat marah mendengar Mei dianggap kayak benda pelengkap saja. Tubuhnya kini dipenuhi api yang berkobar. Tamiya menyerang duluan, membelah sayap kupu-kupu milik Doshi muka jelek. Tapi dia langsung oleng, sepertinya kena pengaruh dari serbu kupu-kupunya. Sedangkan Doshi kelapang sudah berubah jadi monster besar yang badannya ditutupi puluhan kelapang raksasa. Tendangan Gabimaru tidak mempan, tapi apinya masih bisa membakar badan kelapang itu. Gabimaru menyemburkan api dari mulut dan membakar sekumpulan kupu-kupu beracun yang menerjang maju. Sama kayak Chobe, Gabimaru juga mulai merasakan aura aneh dari dua lawan mereka. Fuji dari belakang teriak, kalau menurut Mei, mereka jangan memaksakan diri. Mei maju dan menyentuh telapak tangan Gabimaru. Sedangkan Fuji ngomong agar Gabimaru merendahkan ego agar bisa merasakan Tao miliknya. Gabimaru tidak paham, lalu terdengar Mei bergumam. Kuat adalah buahnya lemah, dan lemah adalah bibitnya kekuatan. Gabimaru teringat momen pertengkarannya dengan Sagiri yang pernah mengatakan hal yang sama. Dia mengingat lagi perasaan itu, dan tahu-tahu matanya bisa melihat aliran Tao dari tangan Mei ke tangannya sendiri. Gabimaru balik badan dan ngomong sudah paham. Mei bergumam kalau Tao milik Gabimaru itu besar. Bocah ninja tersebut maju dan dia bisa membaca gerakan Doshi kelapang. Dia juga bisa tahu posisi Doshi kupu-kupu meski tanpa menoleh. Gabimaru merasakan sesuatu menjalari tubuhnya. Satu pukulan keras dari Doshi kelapang justru diterima dengan telapak tangan Gabimaru. Dan anehnya, lengan Doshi kelapang yang tercerai-berai. Kelapang-kelapang yang menyelimuti badan Doshi itu juga mulai berjatuhan. Gabimaru melompat dan menendang Doshi itu. Sekaligus si Doshi kupu-kupu. Tamiya tidak mau ketinggalan. Dia ikut maju. Gabimaru menghalau kerumunan kelapang yang ingin menyerang dari belakang. Lalu lanjut membakar Doshi kupu-kupu dengan apinya. Berbarengan dengan Tamiya yang membelah badan si Doshi kelapang jadi dua. Di tempat lain, Sagiri dan yang lainnya malah sudah masuk ke balik gerbang yang ditemui Gabimaru sebelumnya. Mereka tercengang melihat dalamnya dipenuhi ornamen bernuansa emas. Satu jari terangkat dan kepala Hoko tahu-tahu terlepas dari badannya. Semua terkejut dan menoleh ke arah suara. Di situ sudah ada Tencent berambut merah yang panggil Mudan. Mudan malah memberi selamat buat para manusia ini yang katanya sebagai pengunjung Horei pertama kali sejak 1000 tahun lalu. Sagiri dan Senta langsung di posisi waspada, sedangkan Yuzuriha langsung kabur. Tapi tahu-tahu Tencent muncul dan sudah meraih dan membekap mulut Yuzuriha. Sagiri maju menghunus katana ke arah Mudan. Hoko yang tinggal kepala ternyata masih bisa ngomong. Dia bilang sosok ini adalah Tencent, jiwa dari bunga peoni. Senta kaget Hoko masih hidup. Sedangkan Mudan bilang, luka begitu tidak akan membunuhnya, cuma mempercepat proses jadi pohon saja. Hoko tidak masalah, setidaknya dia masih bisa berdoa agar jiwanya diterima masuk ke Horei nantinya. Mudan malah tertawa dan ngomong kalau semua spiritualisme yang dipercaya selama ini hanyalah tipuan. Hoko dan para penduduk lain hanyalah bahan eksperimen. Mudan juga memunculkan sosok mirip manusia yang dia sebut Kyoshi. Boneka mainan yang dia buat dari para manusia yang pernah datang ke pulau ini sebelumnya. Sedangkan manusia yang berkualitas akan dirubah jadi Tan. Senta ingat itu nama dari ramuan keabadian. Mudan bilang tidak ada yang namanya obat keabadian. Tan memang diperlukan bagi Tencent. Tapi kalau diminum manusia, justru akan merubah manusia itu jadi pohon. Itulah yang terjadi pada penduduk desanya Hoko. Meski bikin berumur panjang, tapi tidak abadi.
Sakiri kaget mendengar tidak ada obat keabadian, yang berarti mereka sudah siap-siap datang ke pulau ini. Muden menoleh dan terkejut Yuzuriha menghilang. Tahu-tahu Kunoichi itu melemparkan kunai-kunai tepat ke arah Muden dan memenggal kepala Tensen itu. Ia tersenyum senang dan mendarat di samping Sakiri. Muden jelas bangkit lagi dengan kepala yang berangsur sembuh dengan cepat. Sakiri dan yang lainnya lari kabur, tapi Muden menggerakkan kioshinya ke udara lalu meledakkannya, di mana serbuk beracun jatuh ke arah mereka. Beruntung Yuzuriha langsung bisa menghindar dengan cepat. Kunoichi itu memutuskan buat bertarung daripada kabur. Muden melihat aura Tao dari tubuh wanita seksi ini. Meski dia menyebutnya masih cetek penguasaannya. Melihat Yuzuriha diincar, Senta langsung maju menghunuskan katana. Muden bilang akan mengajari Yuzuriha memakai Tao. Dan kalau bagus, mungkin saja dijadikan partner Bojujutsu. Sedangkan Sakiri justru bingung karena jarang melihat Senta menghunuskan katana. Apa mungkin karena ada Yuzuriha? Tahu-tahu Muden sudah di depan Sakiri dan dari telapak tangan keluar pukulan Tao yang mementalkan badan Sakiri sampai jauh. Muden ngomong kalau itu cuma teknik melempar Tao saja. Tahu-tahu Senta sudah melesat menebas lengan dan kaki kanan Muden. Yuzuriha melompat ke atas melemparkan jaring yang terbuat dari keringatnya sendiri yang bisa memotong dan melelehkan badan lawan. Sambil memulihkan diri, Muden ngomong kalau kemampuan Yuzuriha memanglah berasal dari Tao. Senta kembali maju dan menebas bola mata yang baru muncul. Dia bilang akan lebih mudah kalau lawan tidak bisa melihat. Tapi Muden bangun dan tersenyum meski matanya masih bolong. Dan dia malah bisa mengajar Senta juga menangkap Yuzuriha. Muden juga bisa menghindar dari serangan Sakiri. Dia bilang Tao adalah indera, jadi mampu tahu keadaan sekitar meski tanpa mata. Sakiri mengumpulkan energi ke arah katana. Buku berteriak agar Sakiri menebas ke arah bawah perut. Tao dikatakan berasal dari tanden yang berputar di tubuh dan balik lagi ke tanden. Kalau sumber kekuatannya dihancurkan, tentu akan bisa mengalahkannya. Sabetan Sakiri memang tepat ke perut, tapi Muden tersenyum dan bilang kalau Sakiri tidak punya cukup Tao buat melukai tandennya. Namun Sakiri belum selesai. Dia menggunakan teknik pernafasan dan langsung melakukan tebasan cepat yang kini melukai bagian kiri wajah Muden. Mereka menyadari kalau luka yang ini tidak langsung pulih kayak sebelumnya. Muden bersiap menyerang balik. Sosoknya kayak hilang dan dalam sekejap muncul di depan Sakiri. Beruntung Yuzuriha sikap mengikat badan Muden agar tidak bisa bergerak. Dia nyuruh Sakiri melakukan tebasan yang tadi yang jelas bisa melukai lawan mereka itu. Tapi cuma dengan teriakan dari Muden, badan Sakiri bisa terpental. Dia juga nyuruh para kiyoshi yang masih ada menyerang Yuzuriha. Namun Senta dengan sigap menghabisi para kiyoshi yang mendekat. Muden jadi bisa lepas, tapi Sakiri terus menyerang. Meski dia merasa kalau teknik pernapasan yang dia pakai membebani tubuhnya. Dibantu Yuzuriha, Sakiri bisa menebas putus lengan kanan dan dua kaki Muden. Tapi saat dia ingin menyerang lagi, Tensen rambut merah itu malah lompat dan melayang di udara. Muden merubah wujudnya jadi wanita dan di sekelilingnya muncul banyak gelembung yang pasti jatuhkan, sudah kayak peluru yang ditembakkan. Sakiri dan Yuzuriha dan Senta berlarian menghindar. Senta terkena di bagian kepala dan jatuh ke tanah. Di tengah serangan itu, Yuzuriha berhasil mengikatkan jaringnya ke badan Muden dan menariknya jatuh. Muden bangkit lagi, tapi Senta yang kepalanya dipenuhi darah langsung menusuk bahu kiri Muden dan menahan badannya agar tidak bisa menghindar. Sakiri melesat maju, satu tebasan dengan teknik pernapasannya membelah perut Muden sampai terbuka lebar. Tensen itu pun jatuh terkapar di tanah. Semua bernapas lega. Meski Sakiri merasa tidak yakin Tensen ini sudah kalah, tapi tak terlihat gerakan apapun dari sosok yang terkapar tersebut. Sakiri bingung karena tidak ada obat keabadian. Terus mereka harus bagaimana? Yuzuriha malah ngomong, bagaimana kalau mereka membawa hiasan-hiasan emas di situ sebagai gantinya. Sakiri menoleh ke arah Senta yang cengar-cengir sendiri dan bertanya apa seniornya ini jatuh cinta pada sang Kunoichi. Wajah Senta memerah dan malu, tapi dia bilang bukan jatuh cinta secara romantis, melainkan sosok Kunoichi itu menyadarkannya. Selama ini Senta hidup dengan mengikuti keinginan keluarganya, meski dia sebenarnya tidak suka. Makanya melihat Yuzuriha yang selengean dan bertindak sesuka hati,
bikin Senta kagum dan merasa kepribadian seperti itulah yang Senta inginkan. Sampai-sampai dia merasa kagum sekaligus iri. Di tempat lain, Gabimaru memandang jasad Doshi yang sudah dikalahkan. Meski sudah paham, tapi belum sepenuhnya menguasai tahu yang dimaksud. Dia lalu menoleh ke arah Mei dan bertanya, karena gadis ini sudah mengikutinya, apa ada keinginan atau permintaan yang Gabimaru bisa berikan? Belum sempat Mei menjawab, hidung Gabimaru menyemburkan darah dan dia jatuh pingsan. Kembali ke puncak Hore, Yuzuriha bingung melihat jasadmu dan kini ditumbuhi bunga-bunga. Lalu tiba-tiba satu kuncup kecil dengan duri besar melesat ke arahnya. Saat hampir mengenai badan si Kunoichi, tahu-tahu Senta sudah melesat mendorong badan Yuzuriha ke samping. Sedangkan duri itu menancap tepat di perut Senta sendiri. Tak pakai lama, Sagiri dan Yuzuriha menatap ngeri Senta yang kepalanya dan separuh mukanya ditumbuhi tanaman bunga. Lalu tiba-tiba muncul bunga besar dan kemudian berubah jadi monster bunga seperti Sujin. Tapi sedikit berbeda, senjatanya adalah sulur-sulur bunga dengan duri di ujungnya yang jelas berbahaya seperti yang terjadi pada Senta barusan. Tapi semuanya terpotong oleh sabetan dari Shion yang datang tepat waktu. Dia nyuruh semuanya mundur dan mencapit bunga-bunga yang ada di kepala Senta. Shion belum paham tentang Tao, tapi dia bisa merasakan dengan jelas aliran energi di sekitar Mudan. Dia sendiri juga bisa mengalirkan energinya ke katana yang siap disabetkan. Bahkan terlihat energi Shion cukup tebal menyelimuti dirinya. Sekali lagi serangan Mudan berhasil dipatahkan sama Shion. Sedangkan di belakang Sagiri nanya ke Hoko, apa ada cara menyelamatkan Senta? Tapi Hoko juga tidak tahu caranya. Yuzuriha cuma bisa ngasih obat penghenti pendarahan saja. Sagiri menoleh ke arah Shion dengan wajah khawatir. Tapi Nurugai ngomong kalau Shion datang untuk balas dendam ke makhluk lainnya. Jadi dia tidak berniat buat mati sebelum berhasil. Shion berhasil menancapkan katana di bagian tubuh hitam Mudan, lalu menghempaskannya dengan keras. Bekas tusukan Shion tidak langsung pulih, tapi di tubuh Asaemon itu juga tahu-tahu tumbuh bunga dari luka-luka kecil. Shion langsung menebas sendiri setiap bunga yang muncul, meski harus menyayat badannya sendiri. Meski bersimbah darah, semangat Shion tidak berkurang. Sagiri dan Nurugai pun maju buat membantu. Sagiri bilang kalau kelemahan makhluk itu ada di tanden, yaitu bagian bawah perut, pusat energi. Tapi Shion bingung karena ada dua badan di atas bunga besar itu. Badan Sagiri dan Nurugai basah oleh jurus keringat dari Yuzuriha yang dikatakan bisa mencegah tertusuk duri-duri berbahaya tadi. Mereka akan jadi pengalih perhatian dan minta Shion ngasih serangan terakhir ke arah tanden. Nurugai bergerak ke sana sini dengan gesit memancing duri-duri itu mengikuti arah gerakannya. Sedangkan Sagiri menahan serangan tangan dan duri-duri tersebut. Shion tahu kalau Sagiri bisa melihat aliran energi dari monster tadi, jadi mampu membaca dan menahan serangan-serangan tersebut. Shion tersenyum melihat perkembangan pesat dari juniornya ini. Lalu dia maju menebas kaki monster bunga agar terjatuh ke tanah sehingga dia bisa meloncat ke atas badan monster tersebut. Tapi tentu tidak mudah. Beberapa kali Shion tetap kena serangan yang bikin badannya berlumuran darah. Tapi akhirnya dia sampai juga. Hampir saja tangan besar itu menghalangi Shion. Untungnya Sagiri dengan cepat menancapkan tangan itu ke tanah pakai katana. Shion sudah berdiri di depan dua badan aneh milik Mudan. Sesaat dia ragu kalau ini benar pusat energi si monster karena tidak terasa kumpulan energinya. Tahu-tahu Senta berteriak kalau tanden monster itu pasti kelopak bunga bulatan yang ada di tengah kelopak. Dengan kekuatan penuh, Shion menebas bagian yang dimaksud itu. Saat terbuka karena disayat, terlihat beberapa kepala dengan wajah Mudan. Tapi Tenshin itu justru mengagumi sosok Shion yang diselubungi Tao yang sangat kuat berkat keberaniannya menghadang kematian. Lalu tubuh Mudan itu hancur berkeping-keping, jadi butik-butik bunga yang bertebaran di udara. Sagiri kembali ke arah Senta yang sekarat. Yuzuriha mendekap kepala Senta di dadanya. Di situ Senta tersenyum bahagia. Dia merasa puas bisa melindungi orang yang dikaguminya. Tak berapa lama semua orang duduk kelelahan. Shion ngomong agar mereka menganalisa situasi yang berkembang ke arah kacau begini. Sagiri menatap ke arah kuburan Senta. Dia ngomong, sekarang sudah tidak ada lagi terpidana mati ataupun pengawas. Satu-satunya hal yang ada adalah bertahan hidup untuk bisa selamat dari pulau mengerikan ini.
Mereka pindah ke dalam sebuah bangunan. Yusuria sibuk cari baju ganti, sedangkan Xian coba menjelaskan tentang Tao, yaitu energi yang dimiliki oleh semua orang. Tapi memakainya secara berlebihan bisa berbahaya, karena Tao itu ibarat perwujudan nyawa seseorang. Terlalu over pemakaian mungkin bisa merubah fisik dan mental penggunanya, atau bisa juga bikin hilang ingatan. Dan yang paling ekstrim, bisa bikin mati. Sagri lalu bingung bagaimana cara melapor Shogun kalau sebenarnya tidak ada obat keabadian. Padahal Gabimaru yakin ada, karena pernah melihat sendiri kepala desanya tidak bisa mati. Namun Yasuhiro ngomong dia malah curiga tentang cerita tersebut. Menurutnya, itu yang biasa dilakukan para kepala desa ninja. Sebuah ilusi yang dipakai untuk mendoktrin para ninja bawahannya agar tidak berani membelot. Biasanya hanya segelintir elit desa yang tahu tentang trik tersebut. Yasuhiro ngomong, desa ninjanya juga melakukan metode yang sama. Bahkan cerita tentang istri Gabimaru pun diragukan. Bisa saja itu cuma ilusi sebagai motivasi para ninja agar tetap setia pada desa mereka. Sementara di sebuah gua, Gabimaru terbangun dari pingsannya. Tapi aneh, dia malah kayak orang linglung. Gabimaru merasa kalau ketiga orang di depannya ini bukan musuh. Masalahnya, dia tidak mengenali mereka dan juga tidak ingat apapun yang sudah terjadi. Bahkan tentang dia ditangkap dan akhirnya sampai ke pulau ini pun dia tidak ingat. Sedangkan Mei melotot ngeri melihat Tao milik Gabimaru yang tidak utuh. Setengah kepala ke atasnya tidak diselimuti oleh Tao. Mungkin ini efek pemakaian Tao tanpa latihan yang tepat. Sedangkan di ibu kota, ada suluhan Shogun yang datang ke kediaman klan Yamada. Perintah Shogun adalah meminta klan Yamada mengirim assignment tambahan ke Pulau Kayangan. Dan akhirnya selesai season 1. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di video lainnya.